Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sehat sukacita, bahagia sekali kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah online pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, ada satu pertanyaan penting yang ingin kami tanyakan. Apakah saudara-saudaraku pernah mengalami kecewa karena orang-orang yang berjanji namun tidak dapat menepati janjinya? Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Bagaimana dengan janji-janji Tuhan? Dalam ibadah hari ini dengan tema Jangan Pernah Ragukan Janji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang janji Tuhan. Hambanya, Bapak Pendeta Horasiaan, akan memimpin kita dalam pelayanan firman. Mari kita duduk tenang, kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu yang berlalu. Engkau yang baik dan setia memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Kasih dan rahmat-Mu yang baru senantiasa melimpahi kami di setiap pagi. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu menerima kami, mengampuni apapun dosa dan pelanggaran kami. Bapa, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Engkau sudah menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Kami sadar Bapa, kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami agar kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, secara khusus kami juga mau berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Bapa, kiranya tolong dan topang mereka, dan biarlah saudara-saudara kami hanya terus setia memegang janji firman-Mu, dan biarlah kami juga Tuhan boleh belajar dengan mata iman kami betapa kuasa-Mu yang sungguh tak terbatas untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti menolong kami. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami yang setia, yang selalu ada bagi kami. Kami meneguhkan hati kami untuk hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah pujian dan sembah kami dalam ibadah ini Tuhan kiranya menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan roh dan jiwa kami untuk kami memulai minggu yang baru ini, sehingga kami dengan teguh dan penuh sukacita menghadapi hari-hari kami ke depan. Bapa, bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudara kami. Mohon kiranya pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Horasiaan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Biarlah kami semakin menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, kepada janji-janji-Mu yang berkuasa dan kekal. Inilah saatnya kami ya Bapa, untuk menghidupi janji-janji firman-Mu dalam seluruh hidup kami, bersama dengan keluarga kami, gereja kami, teman-teman kami, atau dengan siapapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi minggu pagi hari ini. Puji Tuhan untuk nama Yesus. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah.
Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-perikatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Janjimu ya Tuhan sangat teruji, dan kami sangat mencintainya. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan seluruh pendengaran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu
Tuhan dengan suruh katakan, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah. Amin. Lewati setiap masalah, tertetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sama-sama katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk hari ini kami kembali beribadah bersama-sama lewat online ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Dan tibalah saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Siapkan setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami bisa menerima dengan sepenuh hati akan firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah buat setiap kami. Kami sambut firman-Mu
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, langsung kita buka Alkitab kita dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abram. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kembali saya katakan, kita harus jadi orang yang berbahagia setiap hari dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Pastikan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, karena dengan membaca firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi setiap hidup kita, secara khusus di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Jadi sekali lagi tetaplah membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, tema kita pada hari ini adalah jangan ragukan janjinya. Sekali lagi, jangan ragukan janjinya. Ya, Bapak Ibu, biasanya di dalam pemilu, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah atau pilkada itu seperti sekarang yang lagi rame di negeri kita ini, cuman sekarang lagi masa reses ya. Kita bisa melihat betapa banyaknya spanduk-spanduk atau sablon-sablon yang bertebaran di mana-mana gitu ya, dengan masing-masing pasangan dengan slogan bersih, transparan, dan teruji, misalnya gitu ya. Dan ternyata tidak hanya spanduk-spanduk yang bertebaran Bapak Ibu. Konon katanya serangan fajar pun bertebaran, yaitu uang. Tapi tidak hanya spanduk dan uang yang bertebaran. Yang tidak kalah penting, yang sering bertebaran pada saat pemilu adalah janji-janji yang begitu banyak. Kita kemarin waktu kita membagi sembako,
kita ke arah Pamulang, ke arah BSD, karena di daerah Tangerang Selatan salah satu daerah yang ada pemilihan wali kotanya gitu ya. Saya lihat ada beberapa spanduk dengan janji, pilih kami, bikin SIM gratis, pilih kami urus surat-surat gampang, pilih kami uang sekolah murah atau gratis. Wah, pokoknya banyak sekali janji-janji yang diberikan oleh paslon-paslon tertentu itu untuk menarik minat para pemilih. Bagaimana caranya supaya orang itu tertarik, meskipun kadang-kadang ya kita sebagai masyarakat Indonesia udah terlalu kenyang dengan janji-janji ya. Karena apa? Karena begitu mereka memimpin di atas, mereka sudah lupa begitu. Cuman karena mereka ada maunya, cuman karena mereka pengen dipilih gitu tanpa diminta, mereka kemudian berjanji entah seberapa persen janji itu terrealisasi gitu ya. Tapi coba kita lihat, sebegitu banyaknya pemimpin daerah terpilih, banjir masih aja ada, macet masih aja ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita membandingkan segitu banyaknya janji-janji manusia, kita bandingkan dengan janji Tuhan, itu bagaikan bumi dan langit. Kenapa saya katakan bahwa janji Tuhan dengan janji manusia itu adalah bagaikan bumi dan langit? Bayangkan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bahkan Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7, bagaikan perak yang teruji 7 kali lipat dimurnikan di dalam dapur peleburan. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih. Namun ketika kita berhadapan dengan janji dari orang yang belum terpenuhi, ketika kita berhadapan dengan janji dari Tuhan yang belum terjawab, ada respon yang sama ketika janji itu belum terrealisasi, yaitu kita pesimis atau bahkan kita ngambek. Kita berkata begini, kan gue udah bilang lebih baik kita golput, gitu kan? Biasalah pemilu begitu-gitu aja. Mungkin kita nggak berbicara seperti itu kepada Tuhan. Mungkin kita nggak ngomong seperti ini kepada Tuhan. Tuhan janji-janji palsu. Tuhan janji aja bisa nggak pernah terrealisasi. Tapi dalam hati berkata begini, dikasih syukur, yang nggak dikasih syukur, begitu kan? Padahal ketika kita meragukan, ketika kita bersikap pesimis, ketika kita ngambek, itu sama dengan meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita pesimis, ketika kita ngambek, kok jawaban Tuhan belum terjawab, kok jawaban Tuhan belum datang-datang, itu sama dengan kita meragukan janji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Dan itulah yang terjadi kepada Sarah. Sebegitu lamanya ia menunggu janji Tuhan. Mungkin 24 tahun ia menunggu janji Tuhan. Sampai-sampai di dalam pasal yang ke-18, coba kita buka. Pasal yang ke-18 ayat 2. Kita buka ya, pasal 18 ayat yang kedua. Pasal 18 ayat 12. Ketika Tuhan berkata seperti itu, apa respon Sarai? Pasal 18 ayat yang ke-12. Saya baca ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Jadi ketika dia mendengar suaminya Abraham berbicara dengan 3 orang itu, kemudian ketiga orang itu berkata begini, tahun depan kau istrimu akan melahirkan dan punya anak, itu tahun depan gitu. Dari balik kemahnya itu Sarah mendengar dan tertawa, gitu ya. Ngaco gitu ya. Bahkan tidak hanya itu, di pasal 17 ayat yang ke-7 juga, di pasal 17 ayat yang ke-17 ternyata tidak hanya Sarai yang pesimis akan janji Tuhan. Abraham juga pesimis akan janji Tuhan. Pasal 17 ayat yang ke-17 berkata begini. Aku baca dari ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya.
aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. 17. Kita lihat apa respon Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Tuhan mengulangi janjinya yang keempat kali, Sarah dan Abraham itu tertawa. Memang hal yang wajar ketika berulang kali orang berjanji kepada kita, entar gue beliin lo ini ya, entar gue ajakin jalan-jalan ya, entar gue beliin makanan ya. Dan janji itu tidak sekali, tidak 2 kali, bahkan berulang kali gitu ya. Dalam hati begini, udah lo mending lo diam aja. Betul kan? Udah mending gak usah janjiin. Ada kasih, gak ada juga gak apa-apa. Begitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan Abraham dan Sarah. Bahkan di tengah-tengah kepesimisan Sarah sebagai istri, apa yang dilakukan? Kita baca pasal 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca buat kita. Ini karena Sarah begitu pesimisnya akan janji Tuhan. Dari pasal 16 ayat yang kedua berkata begini sampai ayat yang ke-6. Bentar ya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, maksudnya memandang rendah Sarah. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah ulah Sarai. Dia yang memberikan Hagar kepada Abraham, tetapi ia berputus asa. Gitu ya. Jadi begitulah orang-orang yang terlalu sering dijanjikan. Tetapi ada hal yang Sarah dan Abraham lupa. Kenapa saya katakan ada yang membuat Sarah dan Abraham lupa? Berulang kali Tuhan janjikan itu, dan isi perjanjiannya itu sebenarnya yang harus dicerna, yang harus dimaknai oleh Abraham dan Sarah. Apa aja yang Tuhan janjikan? Tuhan itu berjanji itu dari mulai pasal 12, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya baca ya dari mulai pasal 12. Dari mulai pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ya. Ini janji Tuhan yang pertama. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari negeri sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, coba kita perhatikan ayat yang kedua. Ini janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham baru keluar dari negerinya Ur Kasdim, meninggalkan sanak keluarganya. Kemudian Tuhan berjanji di ayat yang kedua begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Mungkin di titik itu Abraham dan Sarai lupa. Sekali lagi, mungkin di titik itu Abraham dan Sarai lupa. Tetapi jangan salah, di pasal 13 ayat 14 sampai 15 Tuhan kembali mengulangi janji itu. Saya baca pasal 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Di 2 poin ini saja sudah cukup Abraham dan Sarah memegang janji Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup di situ. Tuhan ulangi lagi di pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, Tuhan berkata begini, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan tambah lagi, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Cukup sampai di situ? Sebelum bacaan kita tadi, kembali Tuhan mengulangi janjinya di dalam pasal 17 ayat 18 sampai 21. Saya baca. Pasal 17 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ingat, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Bapak Ibu saudara terkasih, 4 kali sebelum pembacaan kita tadi itu, 4 kali Tuhan berjanji kepada Abraham dan Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa. Mereka malah pesimis. Tapi karena ini adalah bukan proyek murahan, bukan anak-anak biasa. Tadi bacaan kita adalah ini adalah perjanjian kekal. Kenapa saya katakan ini adalah perjanjian kekal? Karena Tuhan tidak hanya menurunkan banyak keturunan lewat Ishak. Alkitab berkata seperti bintang di langit banyaknya, atau seperti banyaknya pasir di tepi laut, banyaknya keturunan Ishak. Tidak hanya itu, atau Tuhan tidak hanya mendatangkan raja-raja hebat lewat keturunan Abraham itu, yaitu Ishak, tetapi lewat keturunan Abraham inilah akan lahir seorang juru selamat dunia. Jadi bayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, akan lahir seorang juru selamat dunia. Nah, di dalam bacaan kita tadi pasal yang ke-18, ada yang unik Bapak Ibu saudara terkasih. Kembali Tuhan memantapkan janjinya. Sehingga bukan tergerak Tuhannya ya. Enggak gitu loh. Tapi melihat sikap Abraham, lalu ketiga orang ini mengulangi apa yang Tuhan pernah ulangi, yaitu tahun depan. Bahwa istrimu akan melahirkan. Tahun seperti ini. Coba kita buka di ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-8 bacaan kita. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud. Ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Bapak Ibu saudara terkasih, jadi ketika Abraham melihat ketiga orang ini, ia tidak membiarkan orang ini berlalu. Karena ketika itu Abraham sedang duduk di bawah pohon terbantin, lewat 3 orang, stop tuan-tuan. Jangan berlalu. Sebelum aku membasuh kaki kalian, dan jika kalian berkenan, aku akan membuat sepotong roti. Ternyata tidak hanya sepotong roti yang Abraham buat.
Ia mengolah roti yang terbaik, katanya kepada Sarai, dan ia mengolah daging sapi yang terbaik, yang dagingnya terbaik. Bahkan diambilnya dadih dari sapi itu, atau susu dari sapi itu. Kemudian diberikan kepada 3 orang itu. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita mulai pesimis. Mungkin kita mulai, ya, hopeless lah ya. Gitu loh. Tapi jangan lupa, ada yang menjadi bagian kita. Abraham, dia tidak lupa bagiannya. Ia tetap memberikan yang terbaik kepada siapapun itu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita tidak hanya menerima berkat Tuhan saja, atau kalau nggak diberikan kita bersungut-sungut, tidak. Bagian kita tetap lakukan yang terbaik kepada siapapun. Suatu saat nanti, tanpa waktu yang tidak pernah kita duga. Bahkan untuk berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Mungkin kita akan menerima berkat, iya. Tapi untuk jumlah tertentu, kita tidak pernah pikirkan. Tapi justru itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang Abraham lakukan? Ia menahan 3 orang itu. Ternyata itu utusan Tuhan. Dan dia berkata, tahun depan. Orang itu berkata. Bahkan menurut tafsiran, salah satu orang itu adalah Tuhan. Jadi, Abraham tetap melakukan bagiannya, dan tanpa bersungut-sungut lagi. Lalu ia memberikan yang terbaik kepada orang-orang itu. Bapak Ibu, saya mau katakan, janji Tuhan masih bisa dipegang. Dan akan tetap bisa dipegang. Dan harus kita pegang. Janji Tuhan sudah teruji. Melampaui pengujian logam yang katanya berulang kali. Bayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, coba kita buka dulu. Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Ingat bacaan kita tadi ya, bacaan bertanggapan ya. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, dalam bacaan bertanggapan kita tadi itu. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Dengar, janji Tuhan adalah janji yang murni. Sebenarnya ini titik udah cukup. Tapi Alkitab menulis koma. Bagaikan apa? Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Bapak Ibu, janji Tuhan itu kata Alkitab itu seperti perak yang teruji. Perak aja sekali bakar aja udah cukup. Emas itu sekali bakar aja udah cukup. Ketika kita jual nggak perlu lagi ini emas apa, ini abal-abal, enggak. Ini sudah lewat dapur perapian. Ini sudah layak dijual dengan harga yang pantas. Tapi janji Tuhan katanya melebihi perak yang kemurniannya 7 kali dileburkan dalam dapur peleburan. Jadi seperti itulah janji Tuhan. Janji yang tidak boleh kita ragukan. Satu ayat lagi kita buka. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu saudara terkasih, itulah janji Tuhan buat kita. Seperti kemurnian perak yang telah dilebur sebanyak 7 kali. Bahkan 2 Petrus 3 berkata bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Hebat bukan? Hebat sekali. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa ketiga istri Bapak leluhur kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham punya istri Sarai adalah mandul. Ishak punya istri Ribka adalah mandul. Yakub punya istri Rahel adalah mandul. Ketiga wanita ini adalah mandul. Tapi Tuhan mendatangkan keturunan yang banyak. Bisa kita lihat cara kerja Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah kita duga. Sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Menurut kita, harusnya janji Tuhan itu begitu kita berdoa, terus nggak dijawab, kita ajak pendeta katakan berpuasa, maunya jawaban doa itu langsung terjawab begitu ya.
Kalau kita belum melihat, rasa-rasanya, mana Tuhan, mana Tuhan? Bapak Ibu, bukankah esensi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Kalau semuanya sudah terlihat, semuanya sudah nyata, nggak perlu Tuhan berjanji kali, atau nggak perlu iman. Tapi justru saat kita belum melihat bukti bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, justru disitulah iman kita semakin kita nyatakan. Namun kebiasaan dari kita ya maunya instan ya, betul. Tapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi janji-janjinya. Karena itulah janji Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup tanpa jawaban seperti yang pernah Ia janjikan. Saya tidak tahu seberapa banyak hal yang belum Tuhan jawab dalam hidup kita. Dalam doa-doa kita, dalam harapan kita, dalam pergumulan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara terkasih. Tapi ingatlah, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Janjinya itu adalah janji yang murni, udah teruji. Dan Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Hanya maunya kita seturut dengan waktu kita. Tidak. Bapak Ibu, Tuhan yang lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita perlukan daripada kita sendiri. Kita mungkin berkata, Tuhan saya butuh ini sekarang. Kita mungkin berkata, Tuhan harusnya seperti ini sekarang. Tidak. Tuhan yang lebih tahu apa yang Horas sedang butuhkan. Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang Pak Gembala butuhkan. Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang jemaat GRIP butuhkan. Apa yang Bapak Ibu penonton ini butuhkan. Jadi kapan? Seturut waktu Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah ragukan janjinya. Jangan pernah ragukan janjinya. Dan saya percaya itu, seperti teks bacaan bertanggapan kita tadi itu. Sesungguhnya Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, tetap pegang janji Tuhan. Karena janjinya tidak pernah mengecewakan. Selamat menanti janji Tuhan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu telah selesai kami dengarkan ya Tuhan. Kembali mengingatkan kami akan janji-Mu yang tidak pernah tidak Tuhan tepati. Kamilah kadang-kadang yang tidak sabar akan janji-Mu ya Tuhan. Kami maunya segera instan. Begitu kami berdoa, langsung dijawab. Bahkan belum kami minta pun kan Tuhan sudah tahu, jawab dong Tuhan. Kami sering berkata seperti itu. Tapi cara Tuhan tidaklah seperti itu. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa janji-Mu adalah janji yang murni, janji yang sudah teruji, melebihi perak yang sudah 7 kali dibakar dalam dapur peleburan. Seperti itulah janji Tuhan, janji yang tidak pernah mengecewakan. Kalaupun saat ini kami belum mendapat jawaban doa, itu bukan karena Tuhan tidak jawab. Ada waktu yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan buat kami. Dan biarlah kami belajar bersabar akan waktu-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Agar di tengah-tengah masa pandemik sekarang ini Tuhan, pemerintah kami tetap solid, tetap bekerja untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada ya Tuhan. Dan bangsa ini juga bisa keluar dari pandemi yang terus menyerang kami ya Tuhan. Maka berkatilah setiap dokter, berkatilah setiap perawat yang terus bekerja untuk menyembuhkan banyak orang lagi ya Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami juga sebagai masyarakat berikan kami kesadaran yang tinggi untuk kami tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Makasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan yang tahu apa yang
Tuhan tahu apa yang jadi harapan dan kerinduan kami saat ini Tuhan. Ada begitu banyak kebutuhan kami yang harus kami penuhi ya Tuhan. Kami berdoa Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang kaya, Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu khususnya gereja kami ya Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang berbaik hati yang selama ini menjadi saluran berkat buat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu tetap berkati di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hidup ini semakin berat ya Tuhan, karena penghasilan semakin berkurang, padahal kebutuhan tetap ada ya Tuhan. Tuhan terus menguatkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kalaupun keadaan makin sulit, biarlah kami tetap semakin berserah kepada Tuhan, mengingat janji Tuhan bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Itulah janji Tuhan, dan ketika kami tetap menjalankan itu, dan kami percaya ada berkat-berkat spesial yang telah Tuhan siapkan buat kami. Tidak hanya uang, tapi berkat sukacita. Kami bisa sukacita ketika kami belum menerima jawaban doa. Kami bisa sejahtera ketika kami belum bisa menerima jawaban doa. Terima kasih Bapak. Berkati sekali lagi jemaat Tuhan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih yang sedang menyaksikan acara ini, Tuhan juga yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk realisasi akan COVID anti vaksin ya Tuhan, yang sudah mulai diberikan kepada para sukarelawan Tuhan. Biar itu juga dapat juga semakin mengkonfirmasi bahwa vaksin itu bisa digunakan untuk manusia, tidak seperti yang ada di beberapa negara. Ada beberapa vaksin yang salah ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk para ahli, Tuhan juga memberkati mereka di dalam mereka mengadakan vaksin ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Kecaplah
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, Bapak Ibu, kita tiba di akhir ibadah kita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah turut berbagi lewat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati. Terima kasih atas persembahan, atas perpuluhan yang sudah diberikan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Jangan lupa kita setiap hari Rabu ada Facebook Live 7:30. Kemudian doa malam setiap Jumat jam 19.30. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kita ada doa malam. Mari bergabung bagi kita yang sudah menerima link untuk doa ya. Kemudian minggu depan kita kembali beribadah bersama-sama. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk minggu keempat, sudah mau memasuki Natal. Mari Bapak Ibu tetap jaga kesehatan supaya kita bisa merayakan Natal kembali meskipun dengan suasana yang berbeda ya. Oke, mari semua berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Mari siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.